Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran ketiga ya tentang uh, materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, yaitu pecahan, desimal, persen ya. Nah, pada materi yang ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan skala ya. Jadi perbandingan itu memang sangat sering muncul ya, sangat sering muncul dalam artian baik secara tidak langsung kita sadari di kehidupan sehari-hari pun memang perbandingan dan skala ini memang sering kita gunakan seperti itu. Nah, contohnya di sini ya. Jadi misalkan di sini saya punya panjang benang ya di sini kalau konsepnya. Jadi di sini ada panjang benang yang A sepanjang 2 cm, kemudian panjang benang yang B itu adalah 3 cm. Nah, dari gambar ini bisa dideskripsikan beberapa hal sebagai berikut ya. Jadi benang B ya, ini benang B itu 1 cm lebih panjang dari benang A ya. Kemudian benang A 1 cm lebih pendek dari benang B. Kalau kita tuliskan perbandingannya ya di sini, perbandingan itu misalnya di sini A banding B itu bisa juga kita tulis sebagai A per B ya. Menulisnya bisa dalam dua bentuk kemungkinan seperti ini, dimana jangan sampai salah ya dalam menuliskan ini A, nilai A itu adalah 2 ya, jadi ini 2 banding nilai B itu adalah 3, jadinya 2 banding 3, atau bisa kita tulis sebagai 2 per 3 seperti itu. Jadi jangan sampai salah ya di sini, dimana B berbanding A itu adalah B-nya 3, A-nya adalah 2 ya. Kemudian juga di sini ada misalnya manik-manik di sini ya. Ada 3 berwarna ungu, 2 berwarna putih. Jadi perbandingan banyak manik-manik ungu itu adalah 3 karena jumlah yang ungu di sini ada 3. Kemudian dengan yang putih katanya ya. Yang putih di sini ada 2, jadi 3 banding 2 seperti itu. Nah, untuk perbandingan ya, perhitungan perbandingan itu ada 2. Ada yang namanya perbandingan senilai, ada juga berbalik nilai ya. Nah, ini adalah bentuk ekuivalen dari perbandingan. Misal perbandingan 25 dengan 20 itu bisa kita sederhanakan perbandingannya menjadi 5 banding 4 ya. Karena 25 banding 20 itu kenapa bisa jadi 5 banding 4? Karena ini bisa sama-sama kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5 ya. Jadi 25 dengan 20 sama-sama dibagi 5. 25 itu kita bagi 5, hasilnya 5. Kemudian 20 bagi 5 itu hasilnya adalah 4. Jadi ini kita bagi dengan 5, 20 juga dibagi dengan 5. Seperti itu. Itu adalah perbandingan yang ekuivalen ya. Jadi misalnya di sini lagi 25 dengan 45 itu perbandingan ekuivalennya, ini dibagi dengan 5, ini juga dibagi dengan 5. 25 bagi 5, 5. Kemudian perbandingannya 45 bagi 5 itu adalah 9. Jadi 5 per 9. Nah, kita masuk ke perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai di sini, misalkan di sini ada contoh kasus ya di sini. Misalkan harga 1 kilo mangga 125.000, maka 2 kilo mangga 25.000. Kemudian jika harga 5 kilo rambutan 75.000, berapakah harga 7 kilo rambutan? Sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan contoh ini seperti itu ya. Nah, cuma kalau kita gunakan perbandingan di sini untuk mengkonsep untuk perbandingan senilai ya. Untuk perbandingan senilai, jadi perbandingan senilai itu apabila nilai perbandingannya lebih besar, jadi di sini 5 ke 7 itu kan lebih besar ya, maka harga yang ditawarkan juga akan lebih besar seperti itu. Untuk penulisan perbandingan senilai ya, misalnya di sini 5 kilo itu harganya 75.000. Berapakah harga 7 kilo ya? 7 kilonya berapa? Ya, ini kalau kita gunakan perbandingan. Jadi
harga 5 kilo itu 75.000, berarti harga 7 kilo kan pasti lebih besar dari 75.000, seperti itu. Jadi ini merupakan kategori perbandingan senilai. Nah, jadi kalau harga ininya lebih besar, maka di sininya juga akan lebih besar dari ini. Jadi untuk mengerjakan soal ini bisa kita lakukan caranya seperti ini. 5/7 itu sama dengan 75.000. Ya, ini kita misalkan dengan X misalnya. Ya. Nah, jadi di sini supaya angkanya tidak terlalu besar ya, ini bisa kita bagi dengan 5 dulu di sini. Jadi ini dibagi 5 hasilnya 1, kemudian ini dibagi 5 itu hasilnya adalah 15 ya. Nah, kemudian akan kita dapatkan hasil di sini ya. Jadi kalau perbandingan di sininya sama dengan yang atas boleh dicoret, yang bawah dengan yang di atas boleh dicoret ya. Kemudian ini untuk caranya adalah ini kita kalikan silang seperti ini. Jadi X-nya kita kalikan 1, itu hasilnya adalah 1 dikali X sama dengan ya, ini 15.000 dikali dengan 7, maka X sama dengan, di sini hasilnya adalah 105.000. Hasilnya sama ya, 105.000. Nah, ini adalah perbandingan senilai, artinya kalau misalkan di sini ada 5 kilo, harganya 75.000, maka kalau di sininya lebih besar, maka hasil yang di sini juga lebih besar daripada hasil yang ini. Itu yang dikatakan perbandingan senilai. Nah, kebalikannya itu ada yang namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi ini ada pengertiannya dulu ya. Perbandingan senilai adalah jadi suatu perbandingan yang apabila suatu nilai ditambah, maka jumlah pembandingnya juga bertambah. Seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Ya, di sini misalkan untuk suatu pekerjaan, misalnya 12 orang pekerja itu butuh 3 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berapakah lama waktu yang dibutuhkan kalau pekerjanya itu ada 36 orang ya. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan bahwa untuk 12 hari bekerja itu kita butuh 3 hari. Ya kan? Kalau 36 hari bekerja kita butuh berapa hari? Ya kan? Logikanya ya, kalau semakin banyak pekerjanya maka pekerjaan akan semakin cepat selesai, ya kan? Jadi di sini 12, di sini 3. Nah, 36 ini kan lebih besar ya dari 12, tapi hasil yang ini nanti akan lebih kecil daripada yang di atasnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini lebih besar ya, hasil yang ini akan lebih kecil. Seperti itu. Jadi ini kalau berbalik nilai cara mengerjakannya ya, ini jadinya 12/36 ya, yang di sebelah sini itu posisinya harus kita balik ya. Ini misalkan X ya yang kita cari, ini X/3 jadinya, kita balik ya. Nah, kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi, ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita bagi 12 ya, ini adalah 1/3 di sini ya. 1/3, kemudian di sini juga bisa disederhanakan lagi, ini 3 dengan 3 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya 1. Maka di sini didapat bahwa nilai X-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Atau mau pakai cara seperti ini juga bisa, biar tidak terlalu bingung ya. 12/36 sama dengan X/3. Ini bisa kita kalikan dulu. Jadinya kalikan silang seperti ini ya. Jadinya ini 12 dikali 3 sama dengan X dikali 3 atau 36 ya. Atau bisa saya balik menjadi 36 dikali X sama dengan 12 dikali 3. 36X ya, ini sama dengan 36. Maka X-nya itu adalah 36 dibagi 36, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Sama saja ya, bagaimanapun cara perhitungannya, kalau masih sesuai dengan aturan pasti hasilnya sama. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya.
Nah, perbandingan berbalik nilai sudah selesai di sini. Jadi perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan yang apabila nilainya ditambah maka nilai pembandingnya akan berkurang. Seperti tadi, kalau 12 orang itu bisa selesai dalam 3 hari, maka 36 orang itu bisa selesai dalam 1 hari. Ininya mengecil ya. Nah, kemudian materi selanjutnya kita masuk ke materi skala ya. Skala ini bisa digunakan untuk membuat denah, kemudian dalam bidang teknik arsitektur itu bisa membuat maket ya. Banyak sekali fungsinya. Nah, di mana rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Hal dasar yang harus dikuasai di sini adalah penguasaan satuan panjang ya, karena ini berbicara tentang panjang atau besar dari bangunan ya. Jadi memang harus menguasai terlebih dahulu satuan panjang. Nah, ini untuk mempermudah biasanya saya menggunakan rumus segitiga seperti ini ya. Nah, karena rumusnya pembagian seperti ini, jadi ya skala itu S ya di sini itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi nanti kalau mau cari jarak sebenarnya ya, jadi di sini itu peta dibagi dengan S, skala, peta bagi skala, atau mau cari jarak pada peta, berarti ini skala dikali dengan jarak sebenarnya. Biasanya saya gunakan rumus segitiga ini untuk mempermudah memvisualisasikan rumus dengan bantuan segitiga seperti itu. Nah, nanti ini akan saya berikan contoh soalnya ya. Dari awal, dari materi video pertama itu akan saya berikan contoh penerapan soalnya. Jadi ditunggu saja video selanjutnya. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya, pembahasan tentang soal-soal materi dari video pertama sampai video ketiga ini akan saya bahas, saya rangkum dalam video-video latihan soal nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.